warga Kampung Pulo yang diduga terlibat bentrok dengan petugas keamanan dan melakukan perusakan. Sejumlah petugas keamanan mendatangi permukiman warga di Kampung Pulo untuk mencari warga yang diduga terlibat bentrokan dengan polisi dalam penertiban Kampung Pulo. Dan pemirsa, petugas pun menangkap 10 warga yang diyakini terlibat dalam bentrokan tersebut. Menurut polisi, bentrok terjadi karena ada sejumlah warga yang memprovokasi. Dan saat relokasi ini berlangsung, sejumlah warga melempari petugas dengan alat berat yang digunakan untuk menertibkan bangunan liar. Mereka juga sempat membakar alat berat, namun api berhasil dipadamkan oleh petugas. Selanjutnya, warga yang ditangkap akan dimintai keterangan dan diproses secara hukum. Sedikitnya sudah berangsur normal di sana. Ya, Krizia, benar sekali, suasana di Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur saat ini sudah berangsur-angsur kembali kondusif. Tidak lagi ada bentrok antar warga dan aparat kepolisian maupun tim gabungan dari TNI Angkatan Darat dan juga dibantu oleh dinas terkait seperti yang tadi sempat terjadi pada sekitar pukul 10 pagi hari tadi. Dan saat ini proses pembongkaran atau penertiban rumah yang berada di bantaran Kali Ciliwung di wilayah Kampung Pulo ini sudah kembali dilakukan setelah sebelumnya sempat terhenti akibat alat berat atau eskavator milik Pemda DKI Jakarta ini rusak dan tidak bisa beroperasi akibat dibakar dan dirusak oleh warga. Dan tadi baru saja alat berat yang pengganti telah dikirim kembali oleh Pemda DKI Jakarta. Dari pantauan udara tim kami ini terlihat bahwa saat ini upaya pembongkaran atau penertiban di Kampung Pulo ini telah kembali dilakukan. Dan kondisi saat ini sudah jauh lebih kondusif dan juga aparat kepolisian terus dikerahkan untuk mengamankan lokasi agar membantu kelancaran dalam melaksanakan pembongkaran lahan di wilayah Kampung Pulo ini. Dan tadi juga alat berat pengganti yang dikirimkan oleh Pemda DKI Jakarta ini sudah masuk menerobos ke wilayah RW 3 untuk melakukan pembongkaran. Saat ini total ada sekitar 152 rumah yang akan dibongkar dengan total ada 200 kepala keluarga dari wilayah RT 01, 06 dan RT 16 maksud kami. Ya, meski sebelumnya warga sempat bentrok dan menolak untuk direlokasi, namun upaya pembongkaran ini tetap dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya dari Pemda DKI Jakarta ini, mengingat sosialisasi tentang pembongkaran ini telah dilakukan sejak awal tahun 2015 dan Gubernur DKI Jakarta atau Basuki Cahayapurnama ini juga telah memberikan kesempatan bagi warga di wilayah Kampung Pulo ini untuk mengajukan ganti rugi dengan menunjukkan sertifikat hak milik tanah mereka. Namun saat ini pembongkaran ini tidak bisa dihentikan, tetap tidak bisa dihentikan, akan terus dilakukan karena ini memang sudah menjadi program dari pemerintah untuk menormalisasi fungsi Sungai Ciliwung agar banjir tidak kembali terjadi di wilayah Jakarta. Dan untuk warga Jakarta ini dihimbau untuk menghindari ruas Jalan Jatinegara Barat karena Jalan Jatinegara Barat saat ini ditutup oleh aparat kepolisian untuk memudahkan proses penertiban Kampung Pulo Jakarta Timur ini. Rizia. Amannya, kami melihat dari pantauan Anda ini sudah ada penanganan dari pihak kepolisian. Apakah saat ini Kapolda sudah tiba di lokasi? Ya, Krizia, dari pantauan kami tadi Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian telah tiba di lokasi sekitar beberapa jam yang lalu ini untuk ikut turun tangan membantu proses penertiban lahan di wilayah Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur ini. Dalam momen penggusuran kali ini, Kapolda menyebutkan bahwa proses penertiban lahan ini tidak bisa dihentikan dan tidak ada titik mundur karena ini sudah menjadi program penanggulangan banjir dari Pemda DKI Jakarta yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2013 lalu. Dan lahan yang mereka jadikan tempat tinggal ini merupakan lahan milik negara, jadi seharusnya tidak ada ganti rugi yang harusnya bisa mereka tuntut dari Pemda DKI Jakarta. Dan bahkan Pemda DKI Jakarta telah menyediakan relokasi atau rumah tinggal di Rusun Jatinegara Barat ini sebagai tempat
untuk mereka tinggal setelah rumah yang mereka tempati di bantaran Sungai Ciliwung ini dibongkar oleh Pemda DKI Jakarta. Dan jumlah unit yang terdapat di Rusun Jatinegara Barat pun telah mencukupi untuk ditempati oleh warga dari Kampung Pulo Jatinegara ini. Namun warga tetap menolak untuk digusur dengan alasan tidak mendapatkan ganti rugi. Dan untuk informasi selengkapnya, berikut kutipan pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Tito Karnavian. Sehingga pemerintah daerah, pemerintah pusat, salah satu jalan keluarnya adalah dalam rangka menormalisasi, membuat kanal antara Kali Ciliwung ini dengan banjir kanal timur, itu terowongan di bawah tanah. Salah satu langkahnya adalah menertibkan pinggiran-pinggiran ini dengan turap-turap ini ya. Kemudian memang dipahami bahwa tempat ini ada masyarakat yang bermukim, tapi tanahnya tanah negara. Pemerintah untuk nanti pembangunan codetan dan untuk saluran air ini itu dilakukan oleh Kementerian PU. Pemerintah daerah DKI diberikan tugas untuk menertibkan warga yang ada di pinggiran ini, kali ini. Kemudian pemerintah DKI sudah melakukan langkah-langkah yang humanis, persuasif dengan menyiapkan rumah susun. Rumah susunnya itu 1.000 lebih mampu menampung. Sedangkan bidang yang akan ditertibkan itu lebih kurang 546 yang diduduki oleh 900 lebih warga. Artinya warga cukup kalau mau direlokasi ke tempat rumah. Ya, Krizia, demikian informasi terkini yang bisa saya sampaikan dari wilayah Kampung Pulo Jatinegara, Jakarta Timur. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Amanda Dasrul. Kami akan terus menunggu laporan terkini dari Anda. Kita di wilayah Kampung Pulo, Jakarta Timur, akibat upaya penertiban oleh petugas berlangsung sejak tadi pagi. Kita akan bergabung dengan reporter Amanda Dasrul yang berada di lokasi untuk mengetahui kondisi terkini. Amanda, seperti apa persisnya kondisi di lokasi saat ini? Juga kondisi saat ini di lokasi Kampung Pulo Jakarta Timur di Jalan Jatinegara Barat tepatnya, ini saat ini sudah lebih kondusif dibandingkan sebelumnya yang sempat terjadi kericuhan. Namun tadi sempat terjadi kembali kericuhan oleh warga Kampung Pulo Jakarta Timur. Jakarta Timur ini adalah warga dari RT 01, 08, dan RT 16 yang bertempat di bantaran Sungai Ciliwung. Ada sekitar 152 rumah warga dengan total ada 200 kepala keluarga yang saat ini rumahnya terkena imbas dari relokasi di wilayah Kampung Pulo ini. Relokasi ini merupakan program dari pemerintah untuk kembali menormalisasi fungsi Sungai Ciliwung agar tidak kembali terjadi banjir di wilayah Jakarta yang saat ini memang menjadi momok utama untuk wilayah ibu kota Jakarta. Dan saat ini upaya pembongkaran ini
sedang dihentikan sementara untuk menunggu kondisi kembali kondusif, baru nanti rencananya akan kembali dilanjutkan dengan menunggu datangnya alat eskavator baru dari Pemda DKI Jakarta. Yaudah. Baik, Amanda Dasrul melaporkan langsung dari Kampung Pulo, Jakarta Timur. Kita kini beralih ke informasi selanjutnya. Akan direlokasi ke Rusunawa, Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Seperti apa fasilitas yang disediakan pemerintah Provinsi DKI untuk warga Kampung Pulo, dan mengapa hanya sebagian warga Kampung Pulo yang bersedia tinggal di Rusunawa? Berikut liputannya. Rusunawa, Jatinegara Barat inilah tempat relokasi bagi warga Kampung Pulo yang rencananya tempat tinggalnya akan dibongkar dalam proses normalisasi Sungai Ciliwung. Seperti kita tahu, Kampung Pulo merupakan tempat langganan banjir, terlebih lagi warganya ini tinggal di atas tanah negara. Nah, di Rusunawa, Jatinegara Barat ini terdapat 2 tower, ada tower A dan tower B, kemudian ini 16 lantai dan tersedia ada 158 unit. Rusunawa ini merupakan program juga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Namun ternyata baru 79 unit saja yang diisi oleh warga Kampung Pulo, karena masih ada sebagian warga Kampung Pulo lainnya yang tetap memilih untuk tinggal di Kampung Pulo dan tidak direlokasi di Rusunawa, Jatinegara Barat ini. Namun seperti apakah sebenarnya fasilitas yang diberikan di Rusunawa, Jatinegara Barat, dan seperti apakah alasan dari warga Kampung Pulo yang sudah lebih dulu untuk memilih tinggal di Rusunawa, Jatinegara Barat ini? Yuk kita cari tahu. Saya tengah berada di lantai 3 Rusunawa, Jatinegara Barat, namun ternyata di lantai 3 ini saja masih banyak unit-unit yang kosong, belum ditempati oleh warga Kampung Pulo yang semestinya sudah masuk daftar untuk direlokasi dan segera menempati Rusunawa, Jatinegara Barat ini. Namun sudah ada beberapa ini yang diisi, seperti salah satu contohnya unit yang satu ini. Kita coba cari tahu yuk, kira-kira seperti apa sih fasilitas dalamnya, kemudian apa alasan dari mereka untuk tinggal di sini. Assalamualaikum, Ibu, permisi. Ibu dengan Ibu siapa? Loli. Ibu Loli, aku boleh lihat dalamnya seperti apa? Boleh ya? Yuk, kita sama tahu. Permisi, assalamualaikum. Ibu, waduh, lagi masak nih ya. Ibu, aku mau lihat-lihat ini ada fasilitasnya apa sih nih yang diberikan di Rusunawa? Boleh tahu ya Bu ya? Ada apa aja sih? Mungkin boleh dikasih tahu? Tidur. 2 kamar tidur ya? Ibu. Ini 1, 2. Dan ini? Ini kamar anak dan ini kamar ibu. Kemudian apalagi nih Bu fasilitas yang Mandi lengkap dengan WC-nya. Dapur juga ya? Dapur Kompor? ruang tamu. Kompor dari ibu semua bawa. Oh, kompor dari ibu semua. Berarti perlengkapan lainnya ini semuanya ibu yang dari bawa? Ibu. Dulu katanya pemerintah kan mengadakan ada TV, ada apa tuh spring bed untuk tidur, tapi nyatanya nggak ada. Oh, berarti kalau untuk apa tempat tidurnya sendiri nih Bu? Semua ini dari kita. Rencana pemerintah kan dulu ada spring bed, ada TV katanya, nggak ada. Oh, tapi setidaknya sudah ada beberapa fasilitas tentunya yang dari menghindar banjir. Alhamdulillah itu ada. Kalau dipikir-pikir saya mengenakan di daerah sana di Gang Anda, walaupun banjir kita luas. Sini kan ruang lingkupnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Ya, tentunya ternyata di Rusunawa, Jatinegara Barat ini setiap satu unitnya ini sudah tersedia ada beberapa fasilitas, dan diharapkan juga dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar warga Kampung Pulo yang masih tinggal di wilayah Kampung Pulo ini dapat segera menempati Rusunawa, Jatinegara Barat ini. Dari Jakarta.